Nah, yang menarik selanjutnya adalah kalau Herindra jadi kepala BIN, terus Budi Gunawan itu gimana dan kemana? Nah, Budi Gunawan Ada satu jenderal yang tidak sempat dilantik jadi Kapolri, yakni Jenderal Pol Prof Budi Gunawan. Kini Budi adalah Kepala Badan Intelijen Negara sejak tahun 2016. Sebenarnya ia sempat dicalonkan menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi tahun 2015. Namun ia urung dilantik hingga terjadi perseteruan antara KPK dengan kepolisian. Keterlibatan Badan Intelijen Negara atau BIN dalam operasi politik pemenangan Ganjar Mahfud adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Kepala BIN Budi Gunawan tunduk kepada PDIP tanpa rasa malu. Jadi pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius kalau menurut saya. Tuduhan yang tidak berdasar ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Ya menurut saya TNI Polri nggak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu. Ya kenapa kemarin nggak dibilang kalau BIN-nya juga kok netral gitu kan? Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintel-ngintelin orang. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik, nggak enak itu. Di detik-detik akhir ada serangan telak dari Joko Widodo ke Megawati Soekarno Putri hingga akhirnya bikin oleng Mega. Pion Mega yang kunci banget digusur dari posisinya, masa depan PDIP dikubur sedalam-dalamnya. Kita lagi ngomongin soal Budi Gunawan, Kepala BIN. Ini orang yang cukup dekat dengan Megawati, orang penting. Ada sempat isu yang berkembang, kemenangan, kedikdayaan PDIP selama ini, bahkan selama 10 tahun Indonesia punya presiden ketujuh dengan backupan PDIP, intinya itu tidak lepas ya dari peran seorang Budi Gunawan di Badan Intelijen Negara. Namanya intelijen, biasanya kan bisa mendapatkan informasi-informasi yang rahasia. Bisa jadi ini kedekatan yang ada terjalin antara Budi Gunawan, mantan ajudan dari Megawati juga ketika Megawati jadi presiden. Kedekatan ini membuat BG sedikit condong ke Megawati. Ini juga yang digugat oleh pasangan Prabowo Sandi di Pilpres beberapa tahun yang lalu, melihat keintiman antara Kepala BIN dengan Megawati. Ini digugat sama mereka. Mereka tahu ada yang cawe-cawe, mainin orang dalam, mainin aparatur negara untuk keperluan partai. Ini kan gak bener gitu ya. Tapi akhirnya ini di detik-detik akhir Jokowi justru mencabut kewenangan dari Budi Gunawan, menggesernya dan memecat dari posisi Kepala BIN. Presiden Joko Widodo memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan Kepala Badan Intelijen Negara pada Selasa 15 Oktober. Jokowi pun menunjuk Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra untuk mengisi posisi sebagai Kepala BIN yang baru. Keputusan pemberhentian Budi Gunawan pun dibenarkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelumnya Budi Gunawan santer dirumorkan sebagai salah satu sosok yang akan dipilih Prabowo Subianto untuk mengisi kursi menteri. Budi Gunawan sendiri merupakan orang dekat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sementara Muhammad Herindra merupakan sosok yang memiliki kedekatan dengan Prabowo Subianto dan cukup lama bekerja sama di Kementerian Pertahanan sejak 2020. Oke, ini pasti bikin Megawati oleng gitu ya. Maksudnya tuh ini orang penting buat Megawati, benar-benar penting. Bahkan ada isu Pilpres kemarin kubu 03 itu dibantu oleh BIN gitu ya. Itu isu yang belum terbukti sebenarnya. Tapi ada beberapa statement dari Prabowo, statement dari SBY soal intel-intelan begitu ya. Itu membuktikan bahwa wow, ada yang main soal intelijen nih untuk memenangkan Pilpres gitu. Dan ternyata emang kubu dari BIN ini kepalanya aja, Budi Gunawan tuh condong banget ke Megawati Soekarno Putri. Nah ketika Joko Widodo mencopot posisi Kepala BIN yang diemban oleh Budi Gunawan ini, kemudian surpresnya atau surat presidennya itu disampaikan kepada DPR. Karena kemudian yang akan fit and proper test pengganti dari Budi Gunawan ini DPR. Makanya Puan langsung merespon.
Jadi Puan Maharani itu langsung merespon cepat membentuk tim khusus karena ada kejadian khusus nih. Orang kuncinya di kubu pemerintahan, di BIN, karena BIN itu kan lapornya cuma ke presiden, nggak ke yang lain. Harusnya kan begitu, ya kan? Ini dicopot sama presiden, diganti sama orang lain. Orang yang berasal dari wakil menteri Kementerian Pertahanan. Orangnya Prabowo begitu. Jadi sulit nih. PDIP ibaratnya kehilangan pijakan. Pasti akan oleng gitu, ya kan? Ini kemudian kita bisa ngelihat salah satu pidato dari Budi Gunawan setelah dicopot dari Kepala Badan Intelijen Negara itu direspon datar aja oleh Joko Widodo. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kita cintai, kita sayangi, dan kita banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Tepuk tangan untuk beliau. Datar. Beliau adalah presiden dengan approval rating terbaik di dunia hingga saat ini. Saya rasa tidak berlebihan karena Bapak betul-betul telah membangun dan memeratakan pembangunan di Indonesia. Tidak hanya Jawa sentris begitu, meskipun beliau asli dari Jawa, tetapi hatinya betul-betul untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Presiden kita Bapak Joko Widodo. Masih datar. Sedikit bisik-bisik di bawah Pak, suara-suara di bawah. Oke, orang Jawa tuh begitu. Jadi tidak terlalu ekspresif ya. Kalau benci, kalau marah itu tidak terlalu ekspresif. Termasuk juga kalau suka, riang, gembira, suka kepada orang itu tidak terlalu ekspresif juga. Tapi kali ini kita bisa ngelihat ketika Budi Gunawan di depan Jokowi menyampaikan pidatonya itu direspon dengan flat, datar saja gitu. Kita perlu ngebahas deh profil dari seorang Budi Gunawan. Pion kunci Megawati Soekarnoputri yang berada di tampuk paling atas Badan Intelijen Negara. Wow. Jenderal Polisi Bintang 4 yang tersempat jadi Kapolri. Jenderal Polisi menjadi pangkat tertinggi bagi perwira tinggi di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan yang dipakai adalah 4 bintang dan Jenderal Polisi disandang oleh Kapolri atau Tribrata 1. Namun tak semua Jenderal Bintang 4 menjabat sebagai Kapolri. Ada satu jenderal yang tidak sempat dilantik jadi Kapolri, yakni Jenderal Pol Prop Budi Gunawan. Kini Budi adalah Kepala Badan Intelijen Negara sejak tahun 2016. Sebenarnya ia sempat dicalonkan menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi tahun 2015. Namun ia urung dilantik hingga terjadi perseteruan antara KPK dengan kepolisian. Hal ini terjadi lantaran saat pengumuman pencalonan Jenderal Budi Gunawan, KPK juga mengumumkan bahwa BG tersangka kasus gratifikasi. Pihak kepolisian pun tak tinggal diam dengan menyatakan tersangka juga kepada pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Wijojanto. Sempat menjadi polemik tajam, Jokowi akhirnya menarik pencalonan Jenderal Pol Budi Gunawan dan mengajukan calon baru Jenderal Pol Badrodin Haiti. Barulah setelah Badrodin Haiti menjadi Kapolri, Jenderal Pol Budi Gunawan diajukan menjadi Wakapolri dan kemudian dipercayakan memimpin BIN hingga saat ini. Di era kepemimpinan Budi Gunawan, BIN mengalami modernisasi dan transformasi yang signifikan. Oke, jadi emang secara apa istilahnya ya, rekam jejak Budi Gunawan ini panjang rekam jejaknya. Bahkan sempat ada kasus di mana seharusnya bintang 4-nya itu ngebawa dia jadi Kapolri. Cuman gagal. Kita masih ingat kasus di mana KPK itu mempermasalahkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Karena KPK juga punya tuduhan kepada BG yaitu kasus gratifikasi. Hingga akhirnya yang terpilih atau yang menjadi Kapolri bukan BG, tapi kemudian orang lain. Dan Budi Gunawan akhirnya cuma mendapatkan posisi Wakapolri. Hingga akhirnya dari 2016 Budi Gunawan itu dikasih mandat sebagai ketua atau kepala Badan Intelijen Negara. Satu-satunya orang yang punya jabatan politis paling lama di era Joko Widodo. Jadi sejak 2016 sampai dengan 2024 begitu ya. Kita tidak bisa ngebandingin dengan Sri Mulyani. Sri Mulyani malah 3 presiden dari SBY,
Jokowi sekarang mau dipakai lagi jasanya di era Prabowo. Tapi kalau kita ngebahas BIN, ini adalah kepala BIN yang paling lama nih. Awet banget ini. Dari 2016 sampai 2024. Dan memang seperti yang isu berkembang, BG ini dekat sekali dengan Megawati Soekarno Putri. Bahkan ada isu bahwa ada keterlibatan BG di pemenangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Tapi sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu siapa yang menggantikan Budi Gunawan di posisi Kepala Badan Intelijen Negara. Jokowi ajuin Herindra jadi kepala BIN, terus Budi Gunawan kemana dan gimana? Menghitung hari turun dari jabatannya, Jokowi itu baru aja ngeluarin surat presiden atau surpres tentang pergantian kepala BIN ke DPR. Suratnya sendiri diterima sama DPR itu di hari Kamis minggu lalu guys. Nah, di dalam suratnya itu Jokowi hanya mengajukan calon tunggal atau satu nama, yaitu Letjen Purnawirawan TNI Muhammad Herindra sebagai penggantinya Budi Gunawan. Untuk diketahui nih guys, Herindra sendiri saat ini itu ngejabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Tapi nih, meskipun udah ada surpresnya, Herindra tuh nggak bisa langsung begitu aja jadi kepala BIN. Harus ngelewatin rangkaian yang namanya fit and proper test dulu di DPR. Tupoksi buat melakukan fit and proper test calon kepala BIN itu biasanya kalau di DPR ada di Komisi 1. Tapi sampai saat ini tuh alat kelengkapan dewannya belum terbentuk. Jadinya DPR bikin tim khusus deh buat ngebahas mekanisme lanjut terkait pemberhentian dan pengangkatan calon kepala BIN baru. Ini nih guys nama-nama anggota tim khususnya. Nah, yang menarik selanjutnya adalah kalau Herindra jadi kepala BIN, terus Budi Gunawan itu gimana dan kemana? Nah, Budi Gunawan sendiri itu digadang-gadang bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Kabarnya nih, Budi Gunawan sendiri itu bakal ngisi posisi Menko Polhukam. Gimana nih menurut teman kumparan sendiri terkait kabar ini? Tulis di kolom komentar ya. Yang jelas di hari Senin dan Selasa di jadwal Prabowo memanggil para calon menteri, Budi Gunawan tidak terlihat. Jadi apakah benar PDIP mengusung atau berhasil memasukkan Budi Gunawan di kementerian Pak Prabowo nanti? Kita lihat ya. Katanya masih ada sedikit celah kecil banget tipis sampai nanti tanggal 20 Oktober saat pelantikan. Semoga kita nggak ikut doain lah. Takut salah doa ya kan. Tapi benar. Ini masih diusahain. Terbukti Pramono Anung juga diutus Megawati untuk berkirim pesan. Jadi kurir nih Pramono Anung. Udah dia lagi sibuk Pilgub Jakarta gitu ya. Yang secara survei masih tipis lah dengan Ridwan Kamil gitu. Tapi dapat tugas baru dari Bu Ketum jadi kurir pesan menuju ke Prabowo Subianto. Intinya tolong dong Pak kasihlah beberapa menteri gitu. Salah satunya nama yang diusulkan oleh Megawati yang untuk dipakai ya Prabowo Subianto adalah Budi Gunawan gitu. Tadi kita juga ngebahas tentang ada isu keterlibatan BIN di proses Pilpres 2024. Ini semoga tidak benar ya. Tapi kalau misalkan ini benar, waduh. Masa udah pakai BIN tapi 16% kan mubazir ya kan? Keterlibatan Badan Intelijen Negara atau BIN dalam operasi politik pemenangan Ganjar Mahfud adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Kepala BIN Budi Gunawan tunduk kepada PDIP tanpa rasa malu. Kepala BIN yakni Budi Gunawan ternyata banyak berhutang budi kepada Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Karir Budi Gunawan terus melesat sebagai jenderal termuda sejak dirinya bertugas sebagai mantan ajudan Megawati saat menjabat Wakil Presiden dan Presiden pada 1999 hingga 2004. Megawati naik tahta menjadi Republik Indonesia I, Budi masih setia menjadi ajudannya. Sejak saat itu, karirnya cemerlang, dirinya menjadi Jenderal Termuda Polri pada tahun 2004 sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Pada Pilpres 2024, Kepala BIN Budi Gunawan bersama PDIP mengerahkan segala daya dan upaya untuk memenangkan pasangan Capres Ganjar Mahfud. Pernyataan para elite PDIP termasuk Cawapres Mahfud MD bahwa aparat negara harus netral dalam pemilu 2024 cuma sekedar orasi untuk mendapatkan simpati. BIN bersama PDIP. Apa pandangan kalian soal relasi Pak BG dengan PDIP? Berikan pendapatnya. Ini masih sekedar isu tapi belum terbukti. Tapi kemudian
pas di Pilpres tahun berapa ya, yang Prabowo Sandi, itu saya lupa tahunnya, kalau tidak salah 2014 mungkin ya, atau 2019, itu ada gugatan yang dilayangkan Prabowo Sandi kepada PDIP, yaitu keterlibatan atau keintiman Budi Gunawan ini sebagai kepala BIN dengan salah satu partai, yaitu PDIP. Emang intim banget, ini sendi kodawuh lah. Siap manut sama Ibu Ketum Megawati Soekarno Putri, karena memang sejarahnya panjang sekali. Bahkan sempat menjadi ajudan pribadi dari seorang Megawati Soekarno Putri waktu menjadi RI1 alias presiden, dapat lungsuran, dapat giveaway dari mundurnya atau lengsernya Gus Dur, ya kan, cuma 3 tahun. Tapi kemudian kedekatan ini benar-benar dimanfaatkan oleh PDIP karena posisi BIN, kepala BIN ini dari 2016 benar-benar awet nih sampai 2024, yang beneran dicopot Jokowi di bulan Oktober, beberapa minggu aja setelah sebelum Jokowi habis masa jabatan. Kalau kita mau menggambarkan seberapa penting posisi BG dan PDIP dengan Megawatinya, kita harus ingat dulu 2023 menjelang Pilpres. Ketika lagi panas-panasnya, Joko Widodo alih dukungan, berbeda dukungan daripada apa yang diinstruksikan oleh Megawati. Kan lagi panas tuh, lagi crash, lagi perang bener. Nah, salah satu langkah Jokowi, cara dia mengancam PDIP adalah mau punya niatan mencopot Budi Gunawan dari kepala BIN. Jadi kalau sampai Jokowi itu menggunakan ancaman itu kepada PDIP, berarti posisi ini benar-benar posisi kunci buat Megawati dan PDIP. Kan begitu? Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Tidak adalah niat kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan-pimpinan TNI maupun Polri, ya, kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas kok. Karena dia sudah tahu aturan, ketentuan, dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai TNI Polri. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan mengamankan begitu? Jadi pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius kalau menurut saya. Tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Ya, menurut saya TNI Polri nggak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu. Ya, kenapa kemarin nggak dibilang kalau BIN-nya juga kok netral gitu kan? Harusnya bilang dong, BIN juga netral. Oh, disinggung oleh Jenderal Dudung. Kalau Megawati itu menuding TNI Polri tidak netral di Pilpres 2024, seharusnya Megawati juga bilang itu ke BIN. BIN netral dong. Itu sentilan dari Jenderal Dudung, mengindikasikan bahwa BIN itu memang dekat dengan Megawati, yang ketika ada isu bahwa BIN itu digunakan untuk memenangkan pasangan 03 bisa jadi benar. Masih isu ya, tapi bisa jadi benar karena Jenderal Dudung pun menyentil. Kalau mau bilang TNI Polri harus netral, BIN juga harusnya dibilangin dengan kalimat yang sama, harus netral juga dong. Tapi saya sedikit aneh sih. Kalau misalkan benar BG sebagai orang kunci Megawati dengan posisinya menjadi kepala BIN dimanfaatkan oleh partai untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud, kenapa hasilnya 16%? Sangat tidak masuk akal kan begitu. Nah, kemudian Joko Widodo tuh juga pernah mau ngancem ya. Tadi kita udah bahas ketika keretakan terjadi antara Jokowi dan Megawati, Jokowi itu pernah mau ngancem nyopot jabatan dari Budi Gunawan di Badan Intelijen Negara. Jadi itu confirm benar-benar posisi ini tuh posisi kuncinya PDIP di kubu pemerintahan gitu. Bahkan Prabowo sendiri itu juga nyentil. Kalau ada yang nggak mau move on, ya udahlah. Iya kan? Gak apa-apa. Kita tidak mau terpancing, ya kan? Kita juga bukan anak kecil. Ya.
Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintelin orang. Ya. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik, nggak enak itu. Sudah stop, jangan terlalu maju lagi. Takut salah omong tuh Pak Prabowo ya kan, ngintelin rakyat gitu kan. Jangan aduh ngintel untuk politik nih, adu domba, ngintel lagi. Prabowo itu sadar benar bahwa Badan Intelijen Negara bisa jadi sedang dimainkan ya kan untuk kepentingan salah satu kubu politik begitu. Itu barusan sadar benar. Tapi memang ini belum terbukti. Karena pun untuk membuktikan ini susah sekali. Iyalah. Sulit pasti. Tapi dari narasi-narasi ini kan jadi kita paham nih bahwa kedekatan antara Budi Gunawan dengan kubu PDIP dan Megawatinya erat sekali. Jadi gimana nih dengan dicopotnya Budi Gunawan dari posisi kepala BIN ini menurut saya adalah pion Mega dikuzur, masa depan PDIP dikubur. Itu adalah kalimat yang pas sekali. Dicabutnya Budi Gunawan dari kepala BIN membuat masa depan PDIP suram. Jadi makin gelap aja. Satu pijakan kokoh di kepala BIN sudah nggak bisa lagi dipakai.